Zaman sekarang zaman informasi. Informasi sekecil apapun, siapa tahu dapat memberikan perubahan yang begitu besar untuk kehidupan Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan Bapak Ibu. Kalau dibilang saya hebat, enggak Bapak Ibu, saya sama dengan sebagian besar Bapak Ibu di sini, mungkin di luar sana juga. Saya lahir dari seorang ibu 36 tahun yang lalu. Dan saya lahir telanjang dan menangis. Sama Bapak Ibu? Sama ya, nggak ada yang beda. Ya, semua pasti lahir dengan telanjang, nggak bawa apa-apa. Dan menangis. Saya pun seperti itu. Bukan melihat saya seperti apa saat ini, tapi yang penting bagaimana saya dulu bisa merubah hidup seperti saat ini. Dan itu yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Siapa tahu Bapak Ibu juga bisa berubah lewat bisnis Tiansi dan Unicorn pada siang hari ini. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya asli Bandung. Saya bersyukur dilahirkan dari keluarga yang sebetulnya biasa-biasa aja. Ayah saya tuh seorang peternak, ya, peternak hewan hias. Beliau ternak ayam kate gitu ya, yang hias-hias gitu. Kemudian juga beliau terakhir tuh tentang burung, ya, burung kenari, burung hias ya yang bisa dilombakan seperti itu. Kemudian burung perkutut, pokoknya sejenis itulah. Beliau seperti itu, ayah saya dan ibu saya tuh seorang pedagang. Dari beliau kecil pun karena keturunan seorang pedagang ya. Nenek kakek saya itu seorang pedagang juga, nah diwarisin dengan ibu saya. Jadi ibu saya buka toko obat saat itu dan kami hidup apa adanya, biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa? Saya bilang karena saya waktu itu nggak pernah kalau misalnya beli baju tuh tiap saat bisa beli baju enggak. Tiap Natal atau tahun baru saya bisa dikasih baju. Itu pun bukan baju-baju yang di toko-toko besar, tapi di pasaran biasa, ya, di pasar-pasar tradisional biasa. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberikan pendidikan yang terbaik. Saya dimasukkan ke sekolah yang terbaik di Bandung. Saya di SD Santo Yusuf, dari kecil saya bersyukur saya diberikan talenta untuk bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Jadi sejak SD, kelas 1 sampai kelas 6 saya ranking terus Bapak Ibu. Ya, ranking pertama terus. Ya, luar biasa, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi terus terang, dari segi prestasi luar biasa, tapi dari pergaulan saya kurang. Saya orangnya pendiam, pemalu, kalau nggak ditanya saya nggak pernah jawab. Ya, kadang-kadang orang bilang saya tuh judes banget gitu ya. Tapi sebenarnya nggak mau bicara, takut gitu ya. Nah kemudian hal-hal yang saya ingat waktu kecil, satu peristiwa yang nggak pernah saya bisa lupakan Bapak Ibu. Ya, sampai kelas 6 SD ada satu peristiwa, saya bilang ini peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Saya bilang sama Tuhan, kok saya diberikan percobaan yang kelihatannya nggak habis-habis. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ingat tahun 1988, itu satu tahun itu saya rasakan tuh pencobaan terus-menerus. Di bulan Maret Bapak Ibu, adik saya yang bungsu, dia harus dioperasi ususnya. Bayangkan usia 4 bulan dia harus dioperasi. Di situ saya takut sekali, takut ada apa-apa. Karena usia segitu harus dioperasi besar. Kemudian nggak lama dari situ 2 bulan kemudian Bapak Ibu, ya di bulan Mei tepatnya, adik saya yang ketiga itu harus meninggal dunia Bapak Ibu. Saya begitu berat sekali karena adik saya yang ketiga ini sangat dekat dengan saya Bapak Ibu. Ketika usia 8 tahun dia terkena DBD, demam berdarah saat itu dan belum ada obatnya dan akhirnya dia harus meninggal dunia. 2 bulan kemudian Tuhan berikan lagi pencobaan. Ya, yang saya ingat betul, adik saya yang satunya lagi, adik saya yang pertama, dia harus masuk lagi rumah sakit. Dia kena campak Jerman, entah apa penyakitnya yang membuat kehidupan keluarga saya tuh kayaknya menyedihkan sekali. Tapi yang paling menyedihkan buat saya, di akhir tahun 1988 itu, papa mama saya harus bercerai Bapak Ibu. Mereka harus berpisah karena satu hal. Nah itu yang menyedihkan buat saya, kenapa? Karena di usia saya yang 12 tahun saat itu, saya harus memberikan keputusan yang menurut saya itu berat banget Bapak Ibu. Ya sangat berat. Kenapa? Karena saya harus memilih. Bapak saya bilang, Linda kamu mau milih siapa? Milih papi atau milih mami? Bapak Ibu coba bayangkan, di usia 12 tahun saya harus memilih. Saya sayang sama papa saya juga sayang sama mama saya Bapak Ibu. Dan tapi saat itu saya harus memilih, saya harus ikut yang mana. Saya berpikir dan akhirnya sebagai anak tertua, saya memutuskan untuk ikut mama saya. Seluruh adik-adik saya bilang ikut mama saya, biar tidak terpecah-pecah seperti itu. Dan dari situ, sejak saat itu, saya mulai bilang sama Tuhan, kok kehidupan saya jelek sekali gitu ya. Kayaknya Tuhan gak sayang sama saya. Dan sejak saat itu, saya mulai belajar yang namanya kerja keras Bapak Ibu.
Ya, dan sejak saat itu juga kehidupan saya, kepribadian saya tambah, saya bilang sih tambah pemalu, tambah minder dengan apa yang kejadian yang saya alami. Kemudian juga saya juga tambah kurang pergaulan. Karena saya harus bantu mama saya buka toko sejak pulang sekolah sampai malam terus seperti itu. Ya, jadi saya tidak pernah bisa main sama teman-teman, nggak pernah bisa kemana-mana. Karena saya harus bantu mama saya yang seorang diri mengurus ketiga anaknya saat itu, Bapak Ibu. Tapi di situ saya mulai belajar sesuatu yang namanya perjuangan, kerja keras, dan saya jadi seorang yang mandiri. Karena sejak saat itu saya harus bisa membantu mama saya mengurangi bebannya, mengurus adik-adik saya juga. Ketika adik saya harus dipanggil orang tuanya ke sekolah, saya yang mewakili. Seperti itu. Jadi saya tumbuh jadi seorang wanita yang mandiri. Ya, dan itu poin lebih yang saya dapatkan. Dan di situ saya mulai lama-lama usaha orang tua saya, usaha mama saya maju, dan akhirnya mama saya memutuskan untuk membuka apotik. Satu impian yang beliau impikan sejak dulu. Karena beliau sekolah asisten apoteker, beliau ingin sekali punya apotik. Makanya di awal beliau buka toko obat. Akhirnya setelah tahun 90-an, berhasil membuka sebuah apotik, Bapak Ibu. Dan dari situ saya punya alasan yang kuat, saya harus jadi seorang apoteker. Makanya tahun 93 saya lulus SMA, saya masuk ke mengambil jurusan farmasi. Dan saya bersyukur saya lulus UMPTN, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu UMPTN perguruan tinggi negeri itu biayanya murah sekali. Saya bersyukur saya bisa diterima di Unpad sana dengan biaya murah, Bapak Ibu. Bayangkan satu semester itu 120.000 sudah termasuk praktikum, Bapak Ibu. Ya, jadi saya begitu meringankan beban orang tua saya, dan di situ saya mulai terus berjuang bersama mama saya, dan akhirnya Bapak Ibu usaha apotek saya berkembang dan saya akhirnya menikah, Bapak Ibu. Saya menemukan seorang pria yang saya bilang cocok buat saya dan saya menikah. Nah, Bapak Ibu, di situ saya baru sadar bahwa pencobaan yang Tuhan berikan, yang menurut kita mungkin terlalu besar, tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan memberikan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan pencobaan itu buat kita semakin kuat dan semakin maju, Bapak Ibu. Dan saya dapatkan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saat ini mungkin mengalami suatu pencobaan, terpuruk dan terpuruk. Tapi Bapak Ibu harus bangkit dan bangkit, Bapak Ibu. Karena di balik pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kita semua, Bapak Ibu. Saya bersyukur saya sudah bisa menikah, ya, dan saya bersyukur juga keluarga saya, anak-anak mama saya menunjukkan bahwa dari keluarga yang berantakan, orang bilang, kami bisa memberikan bahwa kami bisa juga lulus sarjana kami. Saya lulus apoteker, adik saya yang pertama lulus kedokteran, Bapak Ibu. Dan adik saya yang ketiga, yang bungsu ini, beliau juga sedang kuliah dan menyelesaikan kuliahnya sebagai akuntansi, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi tidak ada yang orang bilang orang yang kehidupan keluarga berantakan, jadi berantakan juga. Enggak, Bapak Ibu. Tergantung kitanya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi semuanya itu dan kita mau bangkit dari segala keterpurukan. Dan itu kami buktikan. Saya bersyukur akhirnya saya menikah dan saya dikaruniai seorang putra. Nah, di situ Bapak Ibu, saya merasa sudah hidup tuh merasa sudah sempurna. Sudah sangat sempurna. Apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati, apa yang saya kerjakan kayaknya sudah nyaman sekali. Sampai tiba-tiba Bapak Ibu suatu waktu ya ketika keponakan saya berulang tahun, kami sedang ngumpul keluarga, kemudian ada kakak ipar suami saya, dia menawarkan sesuatu. Ya, dia bawa brosur, dia bilang ke saya, "Lin, kamu kan buka apotek." Dia bilang seperti itu. "Ini ada produk bagus loh. Ya, produk dari Cina bagus untuk anak. Coba kamu pajang di apotek." Dia bilang seperti itu. Karena anak saya waktu baru bisa belajar jalan, saya nggak terlalu perhatikan. Saya bilang, kayaknya repot. Karena di apotek saya tuh saya nggak selalu standby di depan. Saya di dalam, karena apotek saya bukan hanya apotek seperti biasa. Tapi saya melayani dokter-dokter, BP-BP yang harus saya layani. Ya, itu repot sekali. Saya bilang, enggak deh. Ya, kalau suruh nawar-nawarin gitu kayaknya nggak suka, saya bilang. Ya, karena dia hanya sebatas untuk produk. Kemudian saya nggak ambil pusing, saya lupa. Beberapa bulan kemudian Bapak Ibu, ada seorang medrep, ya medrep itu medical representative yang kayak sales tapi untuk ke dokter-dokter. Beliau datang ke apotek saya dan mengajukan kerjasama, mempromosikan obatnya. Dan sekalian itu juga dia nawarin, seperti ini dia bilang, dia panggil saya Ci ya,
Cik Linda, dia bilang seperti itu, mau nggak punya usaha, punya bisnis yang omsetnya 1 M lebih loh, dia bilang gitu. Distribusi, kata dia bilang gitu. Seperti apotek juga deh, kata dia gitu ya. Di situ saya bilang gini, dalam hati tapinya ya, tapi saya nggak ngomong langsung, saya bilang seperti ini. Wah, saya aja yang di apotek ngurusin distribusi juga, ya distribusi obat ke dokter dan lain-lainnya itu sudah omsetnya besar, 1 miliar lebih saat itu, repotnya setengah mati, sibuknya nggak ketulungan lah, ya sampai kalau saya mau pergi itu susah sekali. Sekarang harus ditambah bisnis baru yang katanya potensinya bisa 1 miliar lebih sebulannya, yang belum saya tahu. Saya pikir enggak deh Pak, ini aja udah pusing, saya bilang seperti itu. Orang itu nggak cerita panjang lagi, terus dia pulang, tapi setiap dia ketemu dia selalu memberikan suatu informasi Bapak Ibu. Sampai beberapa bulan kemudian dia kasih tahu lagi gini, Cilinda, saya sehat terus, saya fit terus, dia bilang seperti itu. Karena saya minum ini, dia bawa botol beneficial, ya. Terus saya bilang gini, ya iyalah Pak, kalau kita minum vitamin ya pasti kita sehat. Enggak, ini beda, dia bilang. Kenapa? Karena kan saya kerjaannya tuh nggak tentu. Pagi sampai siang saya harus ke kantor. Nah, siang tuh saya kadang-kadang harus ke rumah sakit sampai sore. Terus pulang, ganti baju, makan. Sore-sore sampai malam, bahkan sampai jam 12 malam, jam 1 malam, saya harus kunjungan ke dokter, dia bilang. Tapi saya selalu fit karena suplemen ini, dia bilang gitu. Oh ya bagus dong, kok saya bilang, saya hanya 1-2 patah kata, karena saya orangnya kan nggak seneng tanya macam-macam ya. Bagus Pak, ya gitu, saya gitu aja. Terus orang ini terus nggak ambil pusing juga, dia pergi lagi, tapi dia terus datang terus Bapak Ibu. Dan satu waktu dia telepon, Cilinda, ada waktu nggak? Saya ada bisnis. Saya bilang, bisnis apaan gitu ya. Boleh deh, saya bilang, tapi jangan lama-lama ya. Karena jam 5 tuh saya harus pulang. Saya harus pulang jam 5 sore. Nggak bisa, nggak boleh lewat, saya bilang gitu. Jadi sebelumnya harus datang ke apotek dan jelasin ke saya, ada apa sih? Pasti nyambung-nyambung sama yang dulu pernah diomongin, saya bilang gitu ya. Iya deh, akhirnya dia datang, dia presentasi saya lengkap Bapak Ibu. Di situ saya mulai ada ketertarikan. Wah, modalnya cuma 2 juta dia bilang ya. Nggak rugi lagi, ya dapat produk bisa dijual lagi. Saya pikirnya dijual lagi, jadi balik modal gitu ya. Biasa pedagang kayak gitu ya Bapak Ibu ya, nggak mau rugi. Terus saya pikir lagi ketika ditawarkan seperti itu, adik saya yang sedang koas, ya dia bilang, oh iya bagus tuh produknya, dia bilang seperti itu ke saya. Karena ada rekomendasi dari dia, ya saya pikir oh bagus, berarti ya udah, oke deh Pak, saya gabung karena saya juga nggak enak, karena udah berkali-kali dia sering kali yang ngomongin dikit-dikit gitu ya. Jadi saya akhirnya bergabung, ya oke pilih produknya yang saya pilih untuk saya bisa jual ke orang, ya ke orang-orang yang saya kenal saya bisa jual. Saya tulis, terus saya juga, tapi saat itu saya belum punya uangnya, ya mungkin saat itu saya belum ada budget ke sana, ya saya punya uang tapi nggak ada untuk budget untuk beli produk senilai 2 juta, ya jadi saya minjam ke mama saya pinjam, nanti saya balikin, katanya sih bisa balik modal cepat gitu ya, saya jual pun bisa laku lagi, balik lagi uangnya, saya pikir kayak gitu. Saya gabung saat itu, saya berikan uangnya, orang yang mengundang saya itu yang menawarkan dia pergi ke stokis, baru besoknya dia balik lagi ke apotek saya, memberikan produk-produknya. Nah sepulang dari situ, saya senang juga, karena saya punya bisnis, sebetulnya bukan untuk saya mau berikan untuk suami saya. Saya lihat suami saya orangnya lebih supel dari saya, waktunya lebih luang. Jadi saya pikir saya nggak cocok dengan usaha seperti ini, ya karena keterbatasan saya mau kasih untuk suami saya. Dengan semangat saya ceritain, ya, tapi masih sepotong-sepotong biasa Bapak Ibu ya. Kita hanya ngasih titik-titik, terus kemudian beliau bilang nggak mau Bapak Ibu. Di situ saya merasa, waduh, saya udah join, belum bayar nanti uangnya gitu ya. Tapi suami saya yang disuruh jalankan nggak mau, dia nggak suka sama sekali karena dia pernah mendapatkan informasi yang salah mengenai bisnis jaringan. Dari situ saya mulai berpikir, gimana ya, apa saya terusin atau enggak? Tapi saya pikir lagi, kalau saya nggak terusin, nanti saya nggak bisa ngebuktiin bahwa ini bisnis bagus. Karena saya lihat sekilas ini bagus, kayaknya memang masih ragu-ragu juga Bapak Ibu. Tapi di situ pun saya bilang, saya harus balik modal nih, uang yang 2 juta yang nanti akan saya keluar tuh harus balik lagi. Dari situ saya mulai pertimbangkan, dan akhirnya Bapak Ibu, kenapa saya bisa serius jalankan usaha ini? Saya dianjurkan oleh orang yang mensponsori saya, dia bilang datang ke pertemuannya, ya. Pertemuannya namanya OPP. Nah, begitu hari H, tiap hari Sabtu, waktu di Bandung tuh hari Sabtu di Gedung Pos.
ya jam 2 siang, saya ingat sekali. Saya datang sendiri, saya pengen tahu juga. Karena saya dikasih tahu pertama kali oleh beliau, katanya bagus banget acaranya. Saya datang, begitu saya lihat acaranya mirip dengan apa yang dijelaskan oleh orang yang mensponsori saya. Nah, ketika saya lihat datang, tapi saya lihat banyak anak muda berhasil. Kemudian saya lihat juga kayaknya bisnisnya bagus, ya. Yang di awal saya bilang biasa aja. Saya kan orangnya turunan jualan gitu ya, pedagang. Saya pikir ini jualan dan saya pikir kalau kita punya omset besar yang kita bisa jual, pasti dapatkan hasil lebih banyak dan pasti bisa beli mobil, kapal pesiar, pesawat. Saya bilang dulu seperti itu. Bagus juga ya ternyata bisa gratis, saya bilang gitu ya. Kemudian saya lihat juga, tapi saya pikir kayaknya saya nggak bisa. Banyak orang yang maju ke depan, dia pintar ngomong, ya, ngomongnya luar biasa lancar dan sangat memotivasi. Waduh, kayaknya susah nih. Ya saya nggak ada latar belakang kepribadian kayak gitu. Karena saya terus terang melihat ini mungkin di awal saya lihat lumayan juga hasilnya, tapi kalau saya jalankan nggak mungkin berhasil. Ya, karena terus terang di awal sebetulnya saya nggak suka bisnis bulat-bulat cari orang. Ya, dari sejak SMA saya sering ditawarin bisnis bulat-bulat cari orang katanya. Dapat orang, dapat duit, dapat orang, dapat duit. Saya nggak suka. Apalagi dengan kepribadian saya yang bertolak belakang. Untuk bisa sukses harus banyak teman, pinter ngomong, pinter ngerayu-rayu. Sedangkan saya bilang saya nggak bisa ngerayu gitu ya. Saya buka toko, buka apotik, kan tinggal duduk, ya tinggal diem, orang datang. Betul nggak? Ya, jadi saya pikir, aduh ngapain deh ya, potensinya bagus tapi saya nggak mungkin sukses ya. Tapi begitu dari situ saya juga ditawarkan oleh sponsor saya untuk datang ke namanya Vision Seminar. Dari situ saya mulai penasaran lagi, kenapa sih harus datang-datang ke pertemuan, saya bilang kayak gitu ya. Kemudian akhirnya 3 bulan kemudian Bapak Ibu baru ada acara Vision Seminar. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali pada siang hari ini ada acara Vision Seminar seperti ini. Manfaatkan, saya 3 bulan kemudian baru datang ke Vision Seminar, baru bisa hadir. Ketika di sana, saya baru melihat ini bisnis-bisnis yang sangat luar biasa besar dan layak untuk saya jalankan Bapak Ibu. Saya melihat bukan lagi beberapa anak muda, ya, tapi begitu banyak anak muda sukses di usaha ini. Karena saya berpikir, kalau anak muda sukses, kaya, itu karena kaya warisan. Betul ya? Karena orang tuanya kaya, punya banyak hartanya, jelas anaknya jadi orang kaya juga. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi luar biasa, mereka anak muda bisa merubah hidupnya lewat usaha ini. Ya, dan mereka bisa buktikan banyak orang yang bisa mereka sukseskan juga. Saya melihat hal seperti itu. Jadi saya bingung juga, banyak orang di luar sana udah tua tapi nggak kaya-kaya. Kebangetan Bapak Ibu. Nah, saya bersyukur lewat acara itu saya juga melihat di situ ada seseorang ya yang dari latar belakang banyak sekali hutangnya. Beliau jalankan usaha ini dan beliau orangnya gagap. Nah, di situ saya bilang dalam hati, orang yang banyak utangnya aja ya dan orang yang gagap bisa berhasil, apalagi saya nggak ada hutang, meskipun 2 jutanya saya utang sebetulnya ya, tapi saya nggak gagap gitu. Kenapa saya bilang saya nggak bisa? Di situ saya mulai mengatakan saya juga pasti bisa Bapak Ibu. Lewat Vision Seminar saat itu saya mulai mau menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini ya jangan beranjak karena mungkin ada 1-2 patah kata yang mungkin Bapak Ibu akan menyentuh Bapak Ibu dan mungkin akan menjadi satu keputusan untuk Bapak Ibu mau jalankan bisnis ini dengan serius untuk merubah itu Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun ke depan. Setelah dari Vision Seminar akhirnya saya mulai mau jalankan usaha ini. Tapi saya bingung Bapak Ibu. Kenapa bingung? Karena suami saya nggak begitu mendukung di awal. Bilangnya sih oke, silahkan aja lu jalankan. Ya, tapi jangan bawa-bawa gua gitu kan. Tapi terus terang ya kita di keluarga saya harus bisa bagi-bagi waktu. Karena saat itu saya sudah punya anak. Dan saya harus mengurus apotik. Ya dari pagi jam 8 saya harus standby di apotik sampai jam 5. Saya harus pulang untuk ketemu anak saya karena sudah seharian ditinggal. Dan saya harus jalankan usaha ini, saya bilang bingung juga waktunya gitu. Akhirnya saya cari jalan Bapak Ibu, cari solusi bagaimana caranya untuk saya bisa keluar lagi. Ketika saya pulang dari apotik, saya bisa keluar lagi untuk cerita ke teman-teman saya. Akhirnya saya cari jalan, saya sedikit berbohong juga sama suami saya bilang saya mau nganter mami saya untuk nganter ke sini, saya bilang seperti itu. Akhirnya diizinkan saya pergi, pulang ya sekitar jam 9, jam setengah 10-an saya baru pulang ke rumah. Nah dari situ Bapak Ibu, sedikit demi sedikit ada orang yang mau bergabung. Tapi sayangnya
orang yang bergabung itu karena nggak enak sama saya Bapak Ibu. Teman-teman kuliah saya tawarin, dia nggak enak sama saya. Akhirnya dia beli produk seharga 500.000, bahkan ada yang 2 juta. Tapi nyatanya mereka nggak minum Bapak Ibu, karena takut katanya. Sampai expired date, sampai kadaluarsa, nggak diminum-minum. Sayang sekali. Mereka karena nggak enak sama saya, sama mami saya, mereka akhirnya ya udahlah, kasihan jauh-jauh perempuan gitu ya, malam-malam kalian seperti itu. Akhirnya mereka hanya asal gabung. Dari situ saya melihat, aduh kayaknya saya nggak cocok beneran nih. Ya saya nggak bisa memotivasi orang, saya nggak bisa ngajak-ngajak orang untuk serius, saya bilang seperti itu. Nah di situ akhirnya saya melihat-lihat lagi. Selama 3 bulan berjalan, ya ada yang gabung, saya lihat-lihat, ada teman saya, teman kuliah saya, dia gabung, tapi kok di bawahnya ada lagi orang yang bergabung juga. Berarti dia sudah nawarin ke orang gitu kan. Langsung saya bilang ke teman saya, namanya Rahmat, Mat, kok bisaan saya bilang gitu ya. Ada orang yang mau bergabung, ya iya dong, dia bilang gitu. Ya udah, kamu berarti pintar saya bilang ya. Kamu harus jalankan usaha ini bagus loh. Kamu kan belum pernah ke pertemuan. Datang saya juga gagal ke pertemuan, jadi saya melihat bukti usaha ini bagus banget. Saya undang-undang dia tapi nggak mau-mau Bapak Ibu. Alasannya banyak sekali. Nah akhirnya saya bilang juga gini, ya udah kalau kamu nggak mau, kenalin saya dengan orang yang bergabung itu, saya bilang ya. Kenalin saya, ketemu saya di OPP jam 2 siang hari Sabtu. Kasih nomor HP-nya. Nah begitu hari H, ternyata orang tersebut mau datang ke OPP Bapak Ibu. Dan saya baru berkenalan dengan beliau. Dan akhirnya Bapak Ibu dari beliau, dari orang yang saya tidak kenal, dari kedalaman beliau, akhirnya beliau berkembang dan saya mendapatkan leader-leader luar biasa dari bawahnya. Mohon aplaus untuk bintang 8 Indonesia, Bapak Wawan Hermawan dari Bandung Bapak Ibu. Intinya apa Bapak Ibu, saya mengambil banyak manfaat dari situ bahwa Bapak Ibu yang sudah menjalankan usaha ini, jangan menyerah. Jangan menyerah, gali terus. Ya mungkin teman Bapak Ibu nggak enak dengan Bapak Ibu ketika bergabung. Tapi cari terus kedalamannya, cari terus. Dan saya pastikan pasti Bapak Ibu dapatkan orang-orang yang luar biasa di dalam sana Bapak Ibu. Jangan menyerah, saya bersyukur saya mau gali terus. Saya menemukan diamond saya di sana Bapak Ibu. Kemudian saya juga mulai jelaskan ke teman keluarga tuh mereka rata-rata karena nggak enak dan juga ada yang nggak mau jalankan usaha ini. Ya karena ngapain sih? Apalagi banyak teman kuliah saya bilang, ngapain jangan kayak gitu, ya kamu sekolah tinggi-tinggi, apoteker, kamu bisa bisnis punya apotek juga, ngapain jangan kayak gitu ya. Mendingan kita mau jadi PNS, dia bilang gitu ya. Harus sekolah lagi, males saya bilang gitu ya. Tapi beliau dengan rajinnya mau sekolah lagi dan jadi PNS, itu pilihan beliau. Tapi saya di situ melihat bahwa berarti saya nggak bisa nawarin ke keluarga atau ke teman-teman saya lagi. Saya cari jalan, Bapak Ibu, saya mulai nawarkan ke orang-orang yang tidak saya kenal sama sekali. Saya tawarkan, akhirnya satu ketika di apotek kebetulan ada seorang medrep juga. Ada seorang medrep, beliau datang menawarkan obat yang dipromosikannya. Dia ngajak kerjasama dengan saya, Bu Linda bisa nggak promosikan atau promosikan obat saya ya ke dokter-dokter karena saya berhubungan dengan dokter dan BP untuk bisa masuk ke mereka. Akhirnya saya juga melihat, ini peluang kali ya, kalau dia butuh bantuan saya, ya kenapa enggak saya tawarin juga bisnis Tiansi, betul enggak Bapak Ibu ya? Sambil menyelam minum air gitu ya. Kemudian saya tawarin juga, oke Pak, ya gampang, itu mah soal gampang saya bilang ya. Sekarang Bapak, saya punya bisnis juga, ya Bapak dengerin dulu, ya baru kita bicarain yang lain. Saya jelaskan dengan lengkap, akhirnya, nah ini dia ngerasa nggak enak juga. Nah karena motivasinya ya dia pengen produknya laku gitu ya. Dan karena pengen produknya laku ya akhirnya dia gabung juga. Tapi saya nggak masalah, biarin deh. Yang penting asal gabung saya dapat bonus. Saya pikirannya kayak gitu ya. Pedagang biasa nggak mau rugi ya Bapak Ibu ya. Kemudian saat itu saya tetap undang-undang. Saya ngundang beliau, banyak alasannya. Bilangnya lagi ke Tasik kunjungan, lagi ke sini, lagi ke dokter ini dan itu. Ya sampai berbulan-bulan akhirnya beliau mau datang ke OPP. Nah di OPP itu Bapak Ibu ya beliau terbuka. Dan beliau, berarti bisnis yang ditawarkan oleh Bu Linda ini bagus banget. Di situ beliau baru klik dan beliau mau jalankan usaha ini. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Manfaatkan pertemuan Bapak Ibu. Yang manfaatkan pertemuan disediakan unicorn. Mungkin kita tidak bisa membuat orang itu tertarik, membuat orang itu serius jalankan usaha ini. Tapi ajak ke pertemuan OPP, bahkan pertemuan seperti ini Bapak Ibu, manfaatkan sebaik-baiknya. Mereka akan terbuka ya, karena mungkin kita belum jadi bukti. Kita bawa mereka ke pertemuan seperti ini, mereka bisa melihat begitu banyak bukti. Dan di situ beliau jalankan usaha ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu,
selama sekitar 5-6 bulan tuh nggak berkembang. Dia hadir ke pertemuan, hadir sampai bintang 4 bahkan ya, tapi dia nggak ada menemukan orang-orang yang serius di grupnya. Di situ saya pikir juga kasihan juga gitu ya. Sampai satu saat beliau dipindahkan kerjanya oleh kantornya itu ke Cirebon. Di situ saya mulai takut juga, aduh di Bandung aja yang dekat dengan upline, ya dengan upline, dia nggak bisa berkembang. Apalagi jauh di sana, sekitar 3-4 jam dari Bandung, sendirian lagi. Saya agak pesimis, tapi saya bilang, Pak meskipun jauh, jalankan. Kita tahu punya unicorn, jalankan terus, bahwa bisa menemukan orang-orang yang luar biasa di Cirebon sana. Mungkin ini jalan dari Tuhan, saya bilang seperti itu kepada orang ini. Kemudian beliau pindah ke Cirebon, nah luar biasanya Bapak Ibu, beliau konsisten, akhirnya beliau menemukan orang-orang yang luar biasa di Cirebon sana. Dan sekarang beliau sudah bintang 8, mohon aplaus untuk Bapak Iwan Setiawan dari Cirebon Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, kalau kita mau terus jalankan usaha ini, cerita aja Bapak Ibu, berikan informasi tentang usaha ini, saya yakin kita bisa menemukan orang-orang yang luar biasa. Ada cerita menarik dari perjuangan Pak Iwan ini, ya. Beliau karena dengan semangatnya cerita ke semua orang, bahkan di tempat kerjanya dia cerita, ya ke siapapun yang dia temui dia cerita tentang bisnis ini. Dia nggak mau tahu, bahkan sempat sampai seringkali dikasih peringatan oleh kantornya. Kamu jalankan bisnis lain atau mau fokus di kerjaan? Kalau jalankan bisnis lain, kamu lebih baik keluar. Seperti itu. Sampai dia harus tanda tangan surat peringatan dan lain-lainnya. Ya, tapi dia terus ceritakan dengan teman-temannya gitu ya. Nah, satu ketika ya ada seorang bapak polisi dari Indramayu. Beliau datang tiba-tiba naik motor, terus cari-cari alamat Bapak Ibu. Cari-cari alamat, ternyata alamatnya nggak ketemu. Nggak tahu alamatnya salah. Ada nama jalannya, tapi nggak ada nomor rumah itu gitu. Akhirnya bapak polisi ini bingung. Dan ada seseorang yang nanya, ngapain cari alamat? Apa nyari buronan? Dia bilang gitu ya. Apa nyari pencuri atau gimana? Enggak sih saya iseng, dia bilang seperti itu. Iseng kenapa Pak? Ini saya pengen tahu Tiansi. Saya pengen tahu Tiansi. Kata orang Indramayu, datang ke Cirebon, ke alamat ini. Tanyain gitu. Tapi salah alamatnya kayaknya, dia bilang seperti itu. Terus orang ini ya ternyata pernah dipresentasi oleh Pak Iwan. Dia langsung ingat, oh kok Tiansi Pak, ya. Ada teman saya yang ikut-ikut bisnis kayak gitu, dia bilang. Bapak mau ketemu sama orang itu? Boleh, boleh. Akhirnya orang itu menghubungkan Pak Polisi ini dengan Pak Iwan. Nah, Pak Iwan menyempatkan untuk presentasi. Nah, begitu presentasi semua dijelaskan, Pak Polisi ini langsung tertarik Bapak Ibu. Langsung gabung Bapak Ibu, luar biasa. Dan sekarang sudah menjadi bintang 7, mau bintang 8 di Indramayu saya. Mohon applause untuk Bapak Yatminto. Luar biasa Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Mungkin orang yang kita jelaskan, dia nggak tertarik. Bahkan mungkin mengejek kita, ah ngapain, belum perlu, dan lain-lainnya. Tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu dari orang yang nggak suka atau belum mengambil keputusan bergabung, itu jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan orang-orang yang memang mau serius di usaha ini Bapak Ibu. Itu salah satu cerita yang menarik, yang sering jadi lucu, unik banget, bisnis ini sangat unik. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita terus cari, kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar mau kita ajak kerjasama Bapak Ibu. Nah di saat itu saya bersyukur saya punya 2 kaki aktif. 2 kaki aktif, karena saya berpikir dengan 2-3 kaki aktif di peringkat Tiansi saya bisa naik peringkat. Dan saya punya kaki ketiganya yang awalnya serius ternyata sampai bintang 5 dia udah muntaber Bapak Ibu. Ya mau sih mau terus jalan tapi saya lihat nggak pernah bisa fokus ke dalam bisnis ini. Akhirnya terpaksa saya harus cari lagi kelebaran Bapak Ibu. Begitu berat saat itu. Kenapa? Karena saya sudah peringkat bintang 7. Saya sudah bintang 7 dan saya harus cari orang-orang yang baru mau mulai usaha ini di kaki kelebaran saya. Ya itu berat sekali Bapak Ibu. Tapi saya cari terus karena saya yakin kalau dulu saya bisa menemukan satu-satu, sekarang saya bisa menemukan kaki yang berikutnya. Ya, dan betul Bapak Ibu, satu ketika ada yang datang ke apotek saya juga, ya. Jadi apotek saya itu tempat saya akhirnya menemukan orang-orang luar biasa. Ada seorang dari bank, dia menawarkan deposito ke mami saya. Ya, saya lihat orangnya oke juga gitu ya. Saya coba-coba, Pak, saya punya bisnis nih di bank apa udah berapa lama? Ah, udah lama kata dia ya. Saya punya bisnis bagus, Pak. Apaan? Apotek? Enggak, yang lain saya bilang. Terus saya jelaskan, dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak, cuma senyum-senyum gitu ya. Terus saya bilang, gimana Pak? Nanti deh, kata dia bilang seperti itu. Oke deh Pak, sambil Bapak pertimbangkan,
saya manfaatkan lagi pihak ketiga, seperti yang lalu-lalu. Saya bilang, Pak ada OPP Pak, ya lebih jelas, Bapak datang ke sana. Nah itu sama Bapak Ibu, berbulan-bulan dia nggak pernah bisa hadir. Dia banyak alasan, tapi akhirnya karena saya terus ajak, ya dia nggak enak juga dengan saya, dia datang ke OPP dan membawa teman. Di situ dia baru terbuka Bapak Ibu, dia baru melihat ini bisnis bagus. Setelah saya tanya, kenapa sih Pak nggak pernah datang, saya ajak gitu ya. Dia bilang, saya sudah pernah jalankan bisnis seperti ini. Banyak ya, sudah lebih dari 10 dia bilang. Tapi bisnisnya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia lihat di OPP ya, dia melihat ini bisnisnya beda. Beda ya, karena akumulasi tanpa batas waktu, peringkat tidak turun. Dia mulai tertarik, berarti siapapun bisa. Karena di luar sana dia bilang banyak orang yang jadi habis segala macam. Ya rumahnya jadi habis, mobilnya habis. Jadi rugi besar dia bilang. Ya, tapi sini kayaknya beda ya. Ya makanya Pak jalankan. Dan luar biasa Bapak Ibu, dari kaki beliau saya juga menemukan orang luar biasa dan sekarang beliau sudah bintang 7, mohon aplaus untuk Bapak Sulana dari Bandung Bapak Ibu. Jadi intinya kita cari terus. Jadi bisnis ini sebenarnya mudah Bapak Ibu. Asal kita terus mau cari. Terus mau informasikan apa yang kita tahu. Ya, kita nggak pernah tahu orang itu butuh bisnisnya atau butuh produknya. Karena kita punya dua kekuatan yang luar biasa. Kita menawarkan sesuatu yang luar biasa sebetulnya Bapak Ibu. Yang semua orang sebetulnya butuh. Siapa sih yang nggak butuh sehat? Siapa sih yang nggak butuh kaya? Semua butuh dan kita menawarkan dua-duanya. Kita berikan kesehatan dan kita juga berikan kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan lewat usaha ini. Jadi nggak perlu takut, cerita aja Bapak Ibu. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya menemukan kaki yang keempat ini dari keluarga saya. Ya, kalau di awal keluarga saya menganggap saya orang yang nggak mampu jalankan usaha ini karena keterbatasan saya, kepribadian saya yang nggak punya banyak teman, pemalu dan kuper. Jadi mereka lihat kayaknya nggak bisa nih. Saya sempat tahu ke mama saya, cari mama saya hanya yang mendukung. Beliau nggak melarang, dia dukung-dukung aja, cuma dia kasih syarat sama saya, kalau kamu jalankan usaha ini, ya kamu nggak boleh tinggalin apotik. Karena apotik itu lambang perjuangan kami. Jadi dia bilang, jangan tinggalin apotik. Saya bilang enggak, saya nggak akan tinggalin apotik, saya pasti terus lanjutkan apotik yang kita bangun bersama, saya terus majukan apotik, saya bilang seperti itu. Ya akhirnya saya terus didukung oleh ibu saya, tapi adik-adik saya belum ada yang mau tertarik. Saya lihat di setiap acara vision seminar gitu ya, enak sekali ada keluarga, bahkan suami istri, wah saya kayaknya pengen sekali seperti itu. Tapi belum bisa. Tapi akhirnya karena saya terus jalan dan saya terus buktikan, akhirnya Bapak Ibu keluarga saya mulai sedikit demi sedikit percaya tentang usaha ini. Beliau juga percaya karena melihat perubahan dalam hidup saya, terutama pengembangan diri saya. Ya, yang dia bilang nggak mungkin bisa didapatkan di luar sana. Tapi lewat usaha ini saya bisa dapatkan itu. Dan mulai adik saya ya yang bungsu, ya akhirnya saya juga nggak tahu kenapa dari dulu dari SMA saya sudah terus ajak beliau ke pertemuan, dia nggak pernah mau. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa klik Bapak Ibu. Dia klik dan akhirnya dia semangat sekali dan dia terus jalankan usaha ini ya sesuai dengan sistem dan sekarang dia sudah bintang 7, mohon aplaus untuk Ibu Diana Setiawati Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu mungkin di awal ya ketika kita jalankan usaha ini banyak orang yang menolak kita, bahkan orang-orang terdekat. Kita jangan terbawa kepada mereka Bapak Ibu. Kalau kita tahu ini bisnis bagus untuk masa depan kita, ya ambil. Karena masa depan kita tergantung dari kita Bapak Ibu. Bukan tergantung dari pasangan kita. Bukan tergantung dari orang tua kita, bahkan anak kita. Tergantung dari kita sendiri Bapak Ibu. Kita yang tentukan Bapak Ibu. Dan kita buktikan. Orang-orang atau orang-orang terdekat kita mungkin mereka menolak kita karena mereka tidak tahu informasi yang lengkap. Mereka takut kita gagal. Justru itu kita buktikan. Buktikan pelan-pelan, tapi pasti Bapak Ibu. Akhirnya mereka akan mendukung satu persatu Bapak Ibu. Luar biasa dan saya bersyukur akhirnya suami saya pun sedikit demi sedikit bisa mendukung Bapak Ibu. Ya tapi itu perjuangan yang sangat-sangat berat. Tapi kalau kita terus bertahan, apa yang kita lewati itu nggak akan ada artinya. Akan tergantikan dengan hasil yang luar biasa lewat usaha ini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu, saya ceritakan ini semua untuk Bapak Ibu bisa tahu bahwa jalankan usaha ini sebetulnya tidak mudah, tapi kalau Bapak Ibu mau berusaha terus, itu akan jadi mudah. Proses untuk menemukan orang-orang yang bisa diajak kerjasama itu tidak mudah,
perlu waktu, perlu kerja keras, sampai akhirnya kita bisa menemukannya. Sama halnya seperti kita mengambil tumpukan kartu. Kita mengambil 4 as dari tumpukan kartu itu. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita terus ambil. Ambil lagi satu, terus seperti itu. Akhirnya kita ketemu satu. As hati mungkin. Terus kita ambil lagi, ambil terus, akhirnya kita ketemu mungkin keriting. Terus kita ambil lagi, mungkin kita ketemu buah labu. Ketemu lagi buah tempe. Akan ketemu Bapak Ibu, kalau kita terus cari Bapak Ibu. Tantangan, halangan tidak bisa kita hindari. Saya kasih kabar buruknya, tantangan, halangan pasti Bapak Ibu akan temui. Dimanapun, bukan hanya di bisnis ini Bapak Ibu. Di luar sana Bapak Ibu berjuang pun akan mendapatkan segala macam tantangan dan halangan. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadikan tantangan itu sebagai batu loncatan untuk semakin maju, Bapak Ibu akan semakin kuat dan semakin Bapak Ibu tunjukkan Bapak Ibu bisa berhasil di usaha ini Bapak Ibu. Cari solusinya, bukan kita cari masalah, tapi bukan kita terpuruk dengan masalah yang ada, dengan tantangan yang ada, cari solusinya, bagaimana melewatinya. Ya, seperti saya waktu di awal, saya susah sekali keluar rumah, saya cari solusi, saya ajak mama saya, ya untuk menemani saya pergi-pergi. Ketika saya bangun di Cirebon, itu satu masalah baru buat saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus keluar kota. Sedangkan saya ada anak, gimana cara keluar kota? Siapa yang mau nganterin ke sana? Tapi saya cari solusi Bapak Ibu. Saya ajak mertua saya. Saya ajak mertua saya yang kebetulan beliau punya saudara di Cirebon. Saya bilang, "Mah, kita ke Cirebon yuk. Kita jenguk saudara." Dia mau. Kebetulan dia udah lama gak pernah ketemu sama saudara-saudaranya di sana. Akhirnya suami saya mau mengantarkan kami ke Cirebon. Dari situ Bapak Ibu, saya bisa membangun di Cirebon Bapak Ibu. Meskipun mungkin berat sekali, karena pagi-pagi subuh-subuh saya harus berangkat, saya di drop di tempat home meeting, kemudian di jam tertentu saya dari home meeting langsung ke OPP-nya, dari situ saya langsung harus cepat-cepat untuk pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kepertemuan saya harus on time, kayak Cinderella. Bapak Ibu tahu, tiap jam segitu kalau saya nggak keluar, saya nggak mungkin, ibaratnya bukan nggak mungkin selamat Bapak Ibu ya. Ada seringkali percekcokan Bapak Ibu. Lama sekali, padahal waktunya hanya sebentar. Tapi kalau nggak keluar, pasti ada masalah. Jadi setiap pertemuan, dimanapun, meskipun di Bandung, jam segitu saya harus cepat-cepat pulang. Makanya di awal-awal Bapak Ibu, saya nggak pernah tahu garis sponsorisasi saya. Saya hanya tahu sponsor saya. Karena setiap OPP belum selesai, kalau jamnya belum selesai kan biasa suka molor-molor seperti itu, saya cepat-cepat pulang. Karena kalau nggak bisa sampai ke rumah. Nanti sering terjadi suatu masalah. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Terulang. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Kalau kita terus jalankan sedikit demi sedikit, apa yang kita impikan kita bisa wujudkan Bapak Ibu. Belum lagi saat saya hamil anak kedua. Di awal saya sebenarnya nggak mau hamil dulu Bapak Ibu. Saya ingin berhasil dulu di usaha ini. Karena saya tahu kalau dalam kondisi hamil susah untuk kemana-mana. Saya bisa nyetir mobil, itu bersyukur sekali ketika saya dulu masih SMP Bapak Ibu. Karena kehidupan keluarga memaksa saya untuk bisa nyetir mobil. Akhirnya saya terpakai di usaha ini. Saya nyetir mobil kemana-mana, tapi ketika saya hamil, saya jadi takut juga. Akhirnya Bapak Ibu di situ, saya mulai merasa bisnis saya akan berhenti Bapak Ibu. Tapi bersyukur kita punya sistem yang sangat luar biasa, akumulasi tanpa batas waktu, peringkat tidak turun. Semasa hamil pun, saya tetap dapat bonusnya Bapak Ibu. Karena sebelumnya ya, saya terus manfaatkan waktu saya semaksimal mungkin untuk menemukan orang-orang yang luar biasa. Sehingga ketika saya vakum hampir 1 tahun Bapak Ibu, tetap saya dapat bonus. Dan ketika saya mulai lagi di tahun berikutnya, saya naik peringkat bintang 7 saat itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Bisnis ini memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya hamil, saya melahirkan itu dari bonus-bonus dari usaha ini Bapak Ibu. Meskipun saya vakum saya itu. Padahal bintang 6, bintang 7 belum seberapa. Tapi kalau kita bangun dari awal dengan benar, kita bangun aset kita akan berjalan terus Bapak Ibu. Dan itu akan menghasilkan. Jadi manfaatkan waktu-waktu luang Anda sebaik-baiknya. Ketika Anda terjadi sesuatu masalah, suatu hal yang memungkinkan Anda mungkin untuk menjalankannya
tidak begitu serius, tidak begitu fokus, ya, tapi sudah punya aset yang kuat, Anda akan bisa menikmatinya. Saya bersyukur setelah bintang 7, saya maju lagi, saya fight lagi, dan saya bilang, waktu akhir-akhir saya mengejar mobil, saya bilang ke suami saya, kasih saya waktu lagi. Ya, 1 tahun lagi saya bilang seperti itu. Dan saya maksimalkan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Akhirnya saya berhasil Bapak Ibu membuktikan bahwa saya jadi pemenang di usaha ini Bapak Ibu. Saya mau ceritakan apa yang membuat saya serius sekali di usaha ini. Silakan Pak, klipnya Pak. Karena saya punya impian yang sangat kuat Bapak Ibu. Saya ingin punya kebebasan uang, kebebasan waktu. Ya, karena saya tahu ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana, karena nggak punya uang, hidupnya terlantar. Banyak orang yang nggak punya waktu, hidupnya pun terlantar Bapak Ibu. Dan saya memberikan kebebasan waktu dan kebebasan uang ini untuk orang-orang yang saya cintai. Silakan Pak, keluarga saya Bapak Ibu. Saya memberikan itu untuk keluarga saya. Ini foto pernikahan saya Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya diberikan suami seperti beliau Bapak Ibu. Yang mungkin di awal saya pikir, dia tidak mendukung saya Bapak Ibu. Tapi di situ saya bersyukurnya, saya jadikan apa yang dia tolak, jadikan semangat untuk saya buktikan kepada beliau. Bahwa apa yang saya kerjakan, itu untuk keutuhan keluarga kami. Untuk masa depan keluarga kami Bapak Ibu. Karena saya sudah merasakan Bapak Ibu, bagaimana kehidupan orang tuanya bercerai. Saya nggak mau kehidupan rumah tangga saya seperti ayah dan ibu saya. Saya ingin memanfaatkan bisnis ini untuk keutuhan keluarga saya. Karena yang rugi itu anak-anak Bapak Ibu. Saya sudah merasakannya. Saya melihat banyak orang kawin terus bercerai dengan gampangnya Bapak Ibu. Karena apa? Pertama karena uang. Karena apalagi? Karena waktu. Nggak ada waktu untuk berkomunikasi. Dan saya mau lewat bisnis Tiansi dan Unicorn ini, saya punya kebebasan waktu dan kebebasan uang. Yang lebih banyak untuk keluarga saya. Untuk anak-anak saya Bapak Ibu. Saya bersyukur saya diberikan sepasang putra-putri yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya memberikan yang terbaik untuk mereka Bapak Ibu. Bukan hanya materi tapi waktu. Ya, saya bisa mengajari mereka, bisa selalu dekat dengan mereka. Itu yang saya mau Bapak Ibu. Dan saya ingin membuat mereka bangga punya ibu seperti saya. Dan lewat usaha ini, saya bisa berikan sedikit demi sedikit apa yang mereka mau Bapak Ibu. Impian ini yang membuat saya terus bertahan Bapak Ibu. Saya mau buktikan, meskipun banyak halangan, bintangan, saya mau terus maju. Karena saya yakin Bapak Ibu, saya berada di kendaraan yang besar, kendaraan yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu Tiansi Bapak Ibu. Ini momen yang sangat luar biasa, di mana saya mengambil keputusan lebih serius lagi jalankan usaha ini, karena saya mengambil bisnis yang nggak main-main Bapak Ibu. Ini foto waktu saya ke China tahun 2008. Ya, di sana saya baru memutuskan harus berjuang mati-matian, karena ini bisnis besar Bapak Ibu, nggak main-main. Di sana, ya, bisnis Tiansi luar biasa Bapak Ibu. Bahkan sekarang, ini dulu waktu 2008 baru fotonya aja. Sekarang sudah jadi Bapak Ibu. Bisnis Tiansi luar biasa, bisa memberikan segala macam yang kita mau sebetulnya. Kalau kita mau, bukan hanya bisnis kesehatan saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sana ada rumah sakitnya. Kita bisa merekomendasikan orang untuk berobat ke sana. Untuk check up ke sana, bukan hanya ke Singapura. Ke sana. Rumah sakit terbaik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di koran Kompas, ada artikelnya besar sekali di sana. Setengah halaman. Ya, di bulan Oktober kemarin. Saya lupa tanggal 11 Oktober atau tanggal 8 Oktober. Bapak bisa lihat di sana bahwa ini bisnis sangat luar biasa. Rumah sakit terbaik di dunia Bapak Ibu. Sudah launching Bapak Ibu. Tinggal rekomendasikan, kita dapatkan keuntungan di sana. Dapat omset Bapak Ibu. Ada juga hotelnya. Nanti hotelnya akan ada di mana-mana, bayangkan. Kita rekomendasikan teman kita untuk menginap di sana, kita dapat omsetnya. Luar biasa banget Bapak Ibu. Bisnis mana yang seperti ini? Ya, nggak salah pilih. Saya tambah yakin ini bisnis-bisnis yang sangat luar biasa, bisa mewujudkan apa yang saya mau, apa yang saya impikan Bapak Ibu. Dan saya beruntung sekali, kita punya bisnis besar, saya berada di kendaraan besar,
tapi saya juga disupport oleh support system yang luar biasa, yaitu Unicorn. Jadi Bapak Ibu beruntung melihat suatu potensi usaha bisnis yang luar biasa, tapi dikasih tahu caranya. Di luaran sana, tidak ada bisnis yang diberitahu caranya. Kita harus cari sendiri cara-caranya. Mau menaikkan omset, harus cari sendiri cara-caranya. Nggak bisa tanya ke orang yang sudah berhasil. Nggak mungkin diberitahu. Tapi di usaha ini, kita berbagi. Ya, kita dikasih tahu caranya sedetil apapun Bapak Ibu. Lewat Unicorn. Mohon applause untuk Unicorn Bapak Ibu. Dan kita berjuang tidak sendiri Bapak Ibu, kita berjuang bersama-sama. Punya teamwork. Saya bersyukur punya teamwork yang luar biasa Bapak Ibu. Seorang inspirator buat saya, ya di awal ketika saya hadir ke Vision Seminar, saya melihat salah satu orang yang ada di foto ini Bapak Ibu. Mohon applause Bapak Louis Tendean. Beliau salah seorang yang menginspirasi saya di awal. Beliau seumuran dengan saya. Beliau latar belakangnya tidak seperti saya. Beliau pendidikannya biasa-biasa aja. Saya sarjana. Kemudian keluarganya nggak begitu seperti saya. Bahkan beliau harus cari usaha dengan jual panci, jual VCD bajakan. Tapi beliau mengambil usaha ini dan bisa berhasil hanya beberapa tahun Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Dan itu beliau yang menginspirasi saya, terus saya juga bisa berjuang. Kalau beliau bisa, saya pun pasti bisa Bapak Ibu. Dan yang sebelah kanan saya Bapak Ibu, orang yang nggak pernah saya kenal di awal, sponsor saya yang mengenalkan saya, ketika saya bintang 5, beliau tidak lagi aktif di usaha ini Bapak Ibu. Jadi saya berjalan sendiri, sampai akhirnya saya menemukan Dr. Suryanto ini Bapak Ibu, ketika saya sudah bintang 5. Saya nggak pernah tahu beliau karena di awal, tiap OPP saya nggak pernah circle, nggak pernah ketemu dengan sponsor-sponsornya lagi. Jadi saya nggak pernah tahu, tapi saya bersyukur beliau membantu saya Bapak Ibu. Beliau juga yang menginspirasi saya. Dengan waktu yang sempit, waktu yang sangat terbatas, beliau bisa berhasil juga Bapak Ibu. Di rumah sakit beliau sibuk sekali. Ketika saya konsultasi, saya harus ke rumah sakit Bapak Ibu. Harus ke ruang ICU, bayangkan Bapak Ibu. Tapi beliau begitu gigih. Beliau menginspirasi saya. Kalau beliau juga bisa, saya pun pasti bisa. Beliau yang sering mensupport saya Bapak Ibu, ketika di akhir-akhir, saya sempat bilang kepada beliau, Dok, kayaknya saya udahan deh. Saya nggak bisa bertahan lagi, saya bilang seperti itu. Saya ingat sekali waktu itu, pulang dari Thailand, sampai 1 bulan penuh Bapak Ibu, suami saya nggak bisa diajak ngomong Bapak Ibu. Saya bingung saya salah apa gitu ya. Saya nggak mau. Saya ingin untuk keutuhan keluarga saya bisnis ini. Tapi kalau jadinya seperti ini saya nggak mau. Saya bilang itu ke Dokter Sur. Kayaknya saya udah dulu deh Dok. Dokter Sur bilang seperti ini. Sayang dia bilang. Kamu bertahan sedikit lagi, tinggal sedikit lagi dia bilang. Buktikan perjuangan kamu itu harus ada hasilnya. Sudah bertahun-tahun kamu berjuang. Kalau kamu berhenti di sini, sayang dia bilang. Sekarang biarkan aja ya, kamu cooling down. Cooling down, dia bilang seperti itu. Ajak bicara baik-baik, dia bilang seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya turuti beliau. Saya bicara dengan suami saya bilang, kasih lagi waktu. Sebentar lagi saya mau buktikan saya bisa berhasil di usaha ini Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, akhirnya saya bisa bertahan Bapak Ibu. Lewat grup saya juga Bapak Ibu. Karena saya melihat Bapak Ibu, di usaha ini, ya kita berkumpul dengan orang-orang positif yang saling mendukung, yang saling menguatkan Bapak Ibu. Ya ini banyak grup saya juga, ketika saya down, ketika saya ada masalah, ketika saya ke pertemuan saya melihat grup saya aktif, semangat, saya jadi maju lagi Bapak Ibu. Jadi luar biasa di usaha ini Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang mensupport kita. Itulah gunanya teamwork Bapak Ibu. Luar biasa sekali pengembangan diri saya dapatkan lewat teamwork ini. Dan satu hal juga Bapak Ibu, doa Bapak Ibu. Di usaha ini kita dapat punya jalannya, tahu caranya, banyak orang yang bantu, tapi kita pun harus jangan lupakan Tuhan kita Bapak Ibu. Harus selalu iringi dengan doa. Itu yang saya lakukan dan itu yang sering kali dipesan oleh Dr. Sur. Ketika saya mengejar mobil saya tahun 2009, kami kerja keras, akhirnya
Begitu tutup buku, Dokter Sur bilang seperti ini Bapak Ibu, Linda, kita sudah melakukan bagiannya, kita sudah kerja, kerjanya sudah kamu lakukan, tinggal tunggu yang di atas. Serahkan semuanya dengan yang di atas. Semuanya tergantung yang di atas Bapak Ibu. Sekeras apapun kita bekerja, kalau Tuhan tidak menghendaki, kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi pastikan kita bekerja dan berdoa Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, indah pada waktunya Bapak Ibu. Dan betul banyak, lewat usaha ini banyak hasil yang saya dapatkan. Saya mau ceritakan sedikit di sini, beberapa hasil yang saya rasakan begitu luar biasa lewat usaha ini. Yang pertama materi Bapak Ibu, kalau bicara bisnis, kalau tidak ada materinya, tidak ada uang yang kita dapatkan, jangan mau. Namanya kerja bakti. Lewat usaha ini, bisnis Tiansi dan Unicorn, uang pasti kita dapatkan. Mungkin di luar sana kita dapatkan juga, tapi beda. Beda sekali uang yang kita dapatkan lewat usaha ini. Dan itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Dan ini yang tidak bisa dibayar dengan uang. Pengembangan diri Bapak Ibu. Dulu saya orangnya pemalu, sekarang saya lumayan Bapak Ibu. Ya, bisa bicara di depan banyak orang. Dulu saya gugup, tapi sekarang lumayan Bapak Ibu. Itu perubahan yang tidak bisa kita bayar dengan uang Bapak Ibu. Di sekolahan, di tempat kuliah pun mungkin tidak bisa kita dapatkan. Tapi lewat bisnis ini, lewat Unicorn, kita bisa dapatkan pengembangan diri yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lihat materinya aja mungkin, ya. Tapi banyak hal yang kita dapatkan di luar materi. Pengembangan diri ini tidak bisa didapatkan dengan hal-hal di luar sana Bapak Ibu. Pergaulan. Dulu saya kuper, ya, nggak punya banyak teman-temannya itu aja Bapak Ibu. Tapi lewat usaha ini, pergaulan saya lebih luas. Dan yang terpenting, dengan orang-orang yang positif. Dengan orang-orang yang lebih positif, punya visi, punya masa depan yang jelas. Yang mensupport kita, menguatkan kita Bapak Ibu. Bukan mencemooh kita, bukan menurunkan kita, tidak. Tapi menaikkan kita Bapak Ibu. Karena banyak di buku-buku bicara keadaan kita seperti apa nanti, tergantung dengan buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul Bapak Ibu. Ya, dan lewat usaha ini, lewat bisnis Tiansi dan Unicorn, kita akan dapatkan itu. Pergaulan yang lebih luas dan lebih positif Bapak Ibu. Next Pak. Dan saya dapatkan traveling. Saya suka traveling Bapak Ibu. Ya, dulu saya berpikir kalau saya bisa ke luar negeri, itu kalau usia saya seperti mami saya, sekitar 45 tahunan. Ya, lama sekali. Tapi lewat usaha ini, ketika 2008 kemarin, saya belum sampai 40 tahun Bapak Ibu, tapi saya bisa jalan-jalan dan itu gratis Bapak Ibu. Saya ke Hong Kong Disneyland bersama mami saya. Ya, saya ajak mami saya di sana, saya berdua dengan mami saya. Ya, kemudian saya juga dapatkan gratis lagi, saya ke Thailand juga dan saya bisa bawa beberapa grup saya, 3 orang grup saya, ada adik saya juga, beliau juga bisa tembus. Kemudian ada Pak Wawan di sana, ada Pak Iwan tapi enggak segrup Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bisa jalan-jalan kemana yang kita mau, yang belum pernah kita kunjungi. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa di dunia ini, yang harus kita nikmati Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir itu bukan bagian kita, bukan untuk kita. Siapapun bisa pergi ke luar negeri, siapapun layak untuk bisa menikmati keindahan alam di luar sana Bapak Ibu. Dan Anda pun layak untuk mendapatkan itu semua Bapak Ibu. Kemudian baru saja Bapak Ibu bulan Oktober kemarin, next Pak, saya gratis naik kapal pesiar Star Cruise Virgo ke 3 negara Bapak Ibu, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan saya bersyukur karena saya Excel, saya dapatkan 2 gratis. Saya bawa anak-anak saya Bapak Ibu, jadi saya suami dan saya bawa anak-anak saya berdua. Jadi saya sekeluarga saya bisa ke luar negeri bareng Bapak Ibu. Ya kalau dulu saya nggak pernah bisa bareng, tapi sekarang saya bisa sedikit demi sedikit saya bisa bawa mereka, bukan hanya di Indonesia, jalan-jalan ke Bali, ke Pangandaran, enggak, tapi ke luar negeri, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya ajak mereka ke luar negeri. Nah ini Bapak Ibu, keluarga saya kemarin ke Star Cruise dan saya bersyukur saat berangkat, itu sekitar tanggal 17 sampai tanggal 21 Oktober kemarin Bapak Ibu. Dan kebetulan sekali tanggal 19 Oktober anak saya yang kedua tuh berulang tahun. Dan saya bisa pestakan dia di
kapal pesiar Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu dengan orang-orang yang berbagai macam ras, suku bangsa Bapak Ibu. Ya, ada orang India, ya ada orang apa itu ya Eropa, ya luar biasa banget Bapak Ibu. Dan anak saya merasakan senang sekali Bapak Ibu. Nggak pernah saya lihat kebahagiaan mereka seperti itu. Sampai-sampai anak saya yang kecil ketika kami selesai cruise ya ke Singapura, dia sedikit menangis. Pengen lagi naik kapal pesiar mah, seperti itu Bapak Ibu. Wah luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting Bapak ini penghargaan. Yang bisa kita dapatkan lewat usaha ini. Bapak Ibu tahu, penghargaan ini kebutuhan yang paling luar biasa yang setiap manusia butuhkan Bapak Ibu. Ternyata penghargaan. Dan lewat usaha ini Bapak Ibu kita dapatkan penghargaan. Ya, sekecil apapun usaha kita dihargai Bapak Ibu. Kita dihargai, meskipun kita salah pun kita dihargai Bapak Ibu lewat usaha ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Mungkin yang selama ini kita tidak begitu dihargai di keluarga kita, di tempat kita bermain. Tapi Bapak Ibu bayangkan di usaha ini, di Unicorn, Bapak Ibu dapatkan penghargaan begitu banyak orang yang mungkin kita tidak kenal Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan di sini. Penghargaan yang mungkin kita damba-dambakan. Karena ini kebutuhan tertinggi manusia Bapak Ibu. Lewat usaha ini saya dapatkan penghargaan itu. Nah ini mobil reward pertama saya Bapak Ibu tahun 2009 kemarin luar biasa. Saya yang kaget juga, akhirnya perjuangan saya bisa buktikan lewat simbol, ya simbol mobil mewah ini Bapak Ibu. Saya dapatkan waktu Agustus tahun 2009 di Jakarta, saya diumumkan jadi pemenang reward tahun 2009. Ya luar biasa sekali, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa yang saya rasakan, nggak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Perjuangan saya selama itu, penolakan, sakit hati, kita lupakan Bapak Ibu. Enggak keingetan sama sekali Bapak Ibu ketika kita datang dipanggil namanya dan datang ke atas panggung Bapak Ibu itu luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu harus rasakan itu sendiri Bapak Ibu. 1-2 tahun ke depan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini mami saya. Saya bersyukur sekali punya seorang ibu seperti beliau. Beliau memotivasi saya Bapak Ibu. Dari awal perjuangan beliau untuk mendidik saya dan adik-adik saya, menyekolahkan, sampai kami bisa menikah, sampai kami berhasil, beliau terus mensupport kami. Saya bersyukur punya ibu seperti beliau. Di akhir seringkali beliau bilang, kapan dapat mobilnya enggak? Saya bilang tunggu Mi, sebentar lagi. Dia terus mensupport saya Bapak Ibu. Ketika saya pulang malam, ketika saya ada percekcokan dengan suami, dia selalu menguatkan. Terus aja Lin, terus aja, buktiin, harus dibuktiin. Itu yang beliau katakan buat saya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kemarin waktu pengumuman, beliau sedang sakit di rumah Bapak Ibu. Saya telepon beliau, Mi, saya dapat mobilnya. Dan dia bangga Bapak Ibu buat saya. Dia sangat bangga Bapak Ibu. Saya bersyukur saya bisa membanggakan beliau Bapak Ibu. Dan ini mobilnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat di bawah. Saya persembahkan untuk keluarga saya sebagai bukti perjuangan yang selama ini saya tinggal mereka. Ada buktinya. Di balik mobil ini bukan nilai harga uangnya Bapak Ibu. Harganya mahal, 600 juta Bapak Ibu. Tapi bukan harga itunya Bapak Ibu. Di balik mobil ini ada suatu perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu. Komitmen yang saya berikan untuk anak-anak dan suami saya Bapak Ibu. Plat nomornya D819JA. Big D Bandung, 8 angka lahir suami saya, 19 angka lahir saya, J nama anak saya yang pertama Joshua, A itu nama anak saya yang kedua Angela. Jadi saya bilang ini keluarga besar, ya, besar visinya, besar berkatnya Bapak Ibu. Dan saya persembahkan ini untuk keluarga saya. Bapak Ibu, ini cerita saya. Ini pengalaman hidup saya. Saya bisa berubah lewat bisnis Tiansi dan Unicorn.
Saat ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang usaha ini. Tentang bisnis Tiansi dan Unicorn, saya tidak tahu Bapak Ibu yang pikirkan apa. Tapi begitu banyak orang sudah berubah hidupnya lewat bisnis ini Bapak Ibu. Bukan hanya 1-20 orang Bapak Ibu. Ratusan bahkan ribuan orang sudah berubah hidupnya lewat bisnis Tiansi dan Unicorn. Saya tahu Bapak Ibu punya orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Bapak Ibu punya orang tua, punya suami, istri, bahkan anak-anak, atau siapapun yang Bapak Ibu cintai. Saya yakin Bapak Ibu punya. Apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mereka? Materikah? Waktukah? Atau apa? Saat ini, saya ajak Bapak Ibu merenungkan apa yang Bapak Ibu berikan untuk mereka. Untuk orang tua Bapak Ibu, ayah ibu yang sudah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan Bapak Ibu sampai saat ini. Apa yang Bapak Ibu berikan untuk mereka? Kebahagiaan apa yang Bapak Ibu berikan untuk mereka? Sebagai suami, apa yang Bapak berikan untuk istri Anda? Sudah sesuai tidak dengan janji yang Bapak Ibu ikrarkan saat pernikahan? Sebaliknya, Anda seorang istri, sudahkah Anda berikan yang terbaik untuk suami Anda? Sudahkah Anda menjadi penolong yang sepadan untuk suami Anda? Ketika anak-anak Anda bilang, mau sesuatu, sudahkah Anda penuhi keinginan-keinginannya? Sudahkah memberikan yang terbaik untuk anak-anak Anda? Anak Anda titipan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan mereka. Apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mereka? Masih sedikitkah? Atau bahkan belum bisa membahagiakan mereka apapun juga, Bapak Ibu? Bisnis ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu semua. Kalau Anda mau, Bapak Ibu. Saya tidak tahu keadaan Anda saat ini sudah puas atau belum dengan apa yang Anda miliki, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda kerjakan. Tapi bisnis ini bisa memuaskan Anda kalau Anda mau. Jangan lihat keadaan Anda saat ini, Bapak Ibu. Kalau Anda merasa saat ini Anda hidup dilahirkan dari orang tua yang miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau saat ini Anda masih miskin, tetap miskin, itu salah Anda, Bapak Ibu. Hidup hanya satu kali, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan hidup Anda yang satu kali. Buat hidup Anda berharga. Buat hidup Anda berharga untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan hidup ini pilihan. Apa yang Anda lihat, itu pilihan untuk Anda. Anda mau ambil bisnis ini, silakan. Anda tidak ambil bisnis ini pun tidak masalah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, hati-hati dengan pilihan Anda. Karena pilihan Anda menentukan 1-2 tahun kehidupan Anda seperti apa. Hati-hati dengan keputusan yang Anda ambil. Kata keputusan saat ini menentukan 2-3 tahun keberadaan Anda seperti apa. Kalau Anda mengambil keputusan untuk mengambil kendaraan bisnis ini, Tiansi dan Unicorn, Anda seperti jalan yang akan Anda lihat di layar ini. Silakan Pak. Anda lihat, jalannya sama. Kita berada di jalan yang sama. Kalau Anda ambil keputusan untuk bergabung di bisnis Tiansi dan Unicorn, jalannya sudah ada. Kendaraannya sudah ada, Tiansi. Caranya sudah disediakan, Unicorn. Dan ada orang-orang yang siap bantu untuk menuju ke jalan sana, Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang melewati jalan ini dan membuktikan mereka sampai ke puncak dan melihat begitu banyak keindahan di belakang puncak sana, Bapak Ibu. Tinggal giliran Anda. Kalau Anda mau berjuang, Anda juga bisa menyampai puncak sana, Bapak Ibu. Mungkin Anda ada di tengah jalan sana dan Anda jatuh, Bapak Ibu, karena tersandung batu.
Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jalan terus. Melangkah lagi maju Bapak Ibu. Atau mungkin di puncak jalan sana, Anda terpeleset, Anda jatuh lagi Bapak Ibu. Terus maju Bapak Ibu, bangkit lagi, berdiri lagi. Anda ingat dengan orang-orang Anda cintai, ada di jalan sana, menunggu Anda berhasil Bapak Ibu. Maju terus Bapak Ibu. Leader-leader Anda siap bantu Anda Bapak Ibu. Tergantung Anda. Anda mau maju terus atau Anda diam di sini Bapak Ibu. Seperti cerita kupu-kupu Anda tahu? Seekor kupu-kupu yang ingin keluar dari kepompongnya, tidak bisa kita bantu dari luar Bapak Ibu. Kalaupun kita mau bantu, coba-coba membantu dia untuk keluar dari kepompongnya dengan menggunting selaput kepompongnya, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak bisa terbang tinggi, bahkan dia di kupu-kupu yang tidak indah sama sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita biarkan kupu-kupu itu berjuang keluar dari kepompongnya sendiri, mau melewati prosesnya, mungkin kelihatannya lama, kelihatannya sakit. Tapi akhirnya Bapak Ibu lihat, kupu-kupu tersebut bisa keluar dan terbang dengan jadi kupu-kupu yang sangat-sangat indah. Sama dengan Anda Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu semua di sini. Anda ambil peluang ini. Ada orang-orang saya bantu, tapi mereka tidak bisa bantu banyak Bapak Ibu. Mereka hanya bisa mensupport Anda. Semuanya tergantung dengan Anda. Anda yang menentukan, Anda bisa bertahan terus atau tidak. Anda mau berjuang melewati prosesnya atau tidak. Bertahan Bapak Ibu seperti kupu-kupu terus dan terus. Berusaha keluar dari kepompongnya. Anda terus dan terus berjuang Bapak Ibu sampai ke puncak sana Bapak Ibu. Kalau Anda mau lewati prosesnya, saya yakin 1, 2, 3 tahun ke depan Anda jadi pemenang-pemenang berikutnya Bapak Ibu. Anda jadi pemenang-pemenang untuk keluarga Bapak Ibu. Anda orang yang akan dibanggakan oleh anak, ibu, orang tua Bapak Ibu semua Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu, mulai hari ini lakukan perubahan besar dalam hidup Anda. Berjuang dengan Tiasi dan Uniqlo, saya yakin Anda pasti bisa. Sukses buat Anda semua. Go Diamond!